Shalom, Anda sedang bersama dengan kami di dalam ringkasan Constant Connection untuk pelajaran keempat bagi kuartal 4 tahun 2020. Pada kali ini kita akan melihat pelajaran yang bertajuk Cerita Mengenai Iman. Kita teruskan kepada pembacaan ayat kunci. Silakan Nodli. Salam damai dalam Kristus, sahabat-sahabat. Ayat kunci terdapat dalam 4 ayat 15 dan 16 menuliskan, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayang pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Mari kita dengarkan ringkasan cerita dari ayat itu. Dipersilakan Ray. Ya, shalom para orang muda, sahabat-sahabat yang semuanya. Fokus cerita kita terdapat dalam Esther 3 dan juga 4. Saya yakin kita tahu benar dengan cerita Esther. Haman yang telah dinaikkan pangkat menjadi ketua di atas semua pembesar dalam kerajaan Raja Ahasveros sakit hati kepada Mordekai yang tidak berlutut sujud di hadapan Haman. Sakit hati ini juga menimbulkan kebencian bukan saja kepada Mordekai, tetapi seluruh bangsa Yahudi. Oleh itu, Haman telah membentangkan rencananya untuk membunuh semua orang Yahudi dalam empire Raja Ahasveros. Haman memberitahu raja bahwa bangsa Yahudi mempunyai hukum yang berlainan dan tidak melakukan hukum raja. Mendengarkan hal ini, raja memberi cincin meterainya kepada Haman agar semua surat keliling dimeterai dengan raja. Dan ini menunjukkan bahwa raja bersetuju dengan cadangan Haman. Setelah surat-surat itu diedar dan dibaca oleh orang-orang Yahudi, maka sangat risau. Begitu juga dengan Mordekai. Dia mengenakan kain kabung dan meletakkan abu di atas kepalanya. Pada waktu itu Esther sudah menjadi ratu Raja Ahasveros. Oleh itu Mordekai yang adalah pakil kepada Esther memohon kepada Esther agar membela bangsanya dengan menghadap raja. Esther tahu bahwa dia tidak boleh menghadap raja tanpa dipanggil, namun dia akan melakukannya meskipun dia berhadapan dengan risiko hukuman mati. Jadi itulah ringkasan cerita kita pada saat ini. Tajuk pelajaran ini berfokus kepada iman. Berfokus mengenai iman. Oleh itu mari kita kongsikan apa yang dapat kita perhatikan mengenai iman berdasarkan cerita sebentar tadi. Yaitu Esther 3 dan 4. Dipersilakan Ben. Bagi saya satu hal yang jelas adalah mengenai keputusan Esther yang akan mengambil risiko berhadapan dengan raja meskipun tidak dipanggil oleh raja. Bagaimana kita tahu akan hal ini? Mari kita baca Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther menunjukkan imannya melalui perbuatan itu, yaitu membawa semua orang Yahudi berpuasa sebelum dia bertemu dengan raja. Namun ada mungkin yang mengatakan bahwa tidak disebut dalam ayat ini bahwa Esther berdoa kepada Tuhan. Nah, mari kita baca petikan dari Proverbs and Kings, muka surat 601. Saya baca di sini.
Krisis yang dihadapi Esther menuntut tindakan yang cepat dan sungguh-sungguh. Baik ia dan Mordekai menyadari bahwa kecuali Tuhan bekerja dengan dahsyat demi keselamatan mereka. Maka usaha mereka sendiri tidak akan berhasil. Lalu Esther mengambil masa untuk berhubungan dengan Tuhan yang adalah sumber kekuatannya. Nah, ternyata Esther sememangnya berpuasa dan berdoa pada Tuhan, dan inilah cerita iman itu. Terima kasih. Kesinambungan daripada apa yang Pendeta Ben telah kongsikan sebentar tadi, kalau tadi kita melihat cerita Esther, iman Esther. Nah, sekarang sih membawa kita untuk melihat sudut pandang kita terhadap iman Mordekai. Kita tahu bahwa rencana pemusnahan bangsa Yahudi ini tercetus karena Mordekai dia tidak berlutut sujud kepada Haman. Dan saya lihat ini adalah tentang iman juga. Nah, jelas di sini bahwa Mordekai taat kepada perintah Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 20. Khusus sekali perintah Tuhan yang pertama dan kedua, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jangan membuat patungmu yang menyerupai apapun dan menyembah kepadanya. Nah, meskipun Haman bukanlah patung, tapi perbuatan sujud itu bagi Mordekai sendiri adalah menentang perintah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, kata sujud ini yang digunakan dalam Esther 3 ayat 2 dan juga digunakan dalam Keluaran 20 ayat 5. Dalam bahasa Ibrani disebutkan sebagai syaka. Syaka bukan sahaja bermaksud tunduk sujud, tetapi membawa maksud menyembah ataupun worship. Oleh itu, dalam pandangan saya, inilah yang dipegang oleh Mordekai sehingga dia menolak untuk menyembah Haman. Mordekai ternyata ini dia hanya menyembah atau sujud kepada Tuhan. Saya masih mau menyambung sedikit tentang iman yang ada pada Mordekai. Jika kita membaca Esther 4, kita akan dapati bahwa pada mulanya Esther merasa takut dan mungkin juga menolak cadangan Mordekai yang mendorong dia untuk membela bangsa Yahudi di hadapan Raja Ahasveros. Namun, Mordekai terus meyakinkan Esther untuk melakukannya. Dia mengatakan seperti yang tercatat di dalam Esther 4 ayat 14. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai mempunyai keyakinan bahwa Esther diambil menjadi ratu pada waktu yang tepat untuk melepaskan bangsa Yahudi dari kebinasaan itu. Tentu sekali, kata-kata Mordekai membuat ratu berpikir dengan lebih dalam lagi melihat situasi itu, dan akhirnya dia juga mengikuti langkah iman Mordekai. Itulah sambungan sedikit tentang iman. Cerita Esther dan Mordekai ini adalah cerita tentang iman yang bersandar penuh kepada Tuhan. Perkongsian dari semua rekan-rekan tadi cukup memberi kita gambaran yang lebih dalam dan luas tentang iman yang hidup. Sekarang tiba waktu kita untuk membuat penerapan kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Saya ingin mendahului perkongsian bagian ini, ya. Jadi kita tahu bahwa iman kita kepada Tuhan haruslah mempunyai karakter atau dapat dilihat oleh orang di sekeliling kita. Iman bukanlah sesuatu yang abstrak, yang tidak dapat dilihat, tetapi mempunyai sifat dan tindakan. Iman Mordekai membuat dia memilih untuk tidak berlutut menyembah Haman. Iman Esther menggerakkan dia untuk berpuasa dan berdoa sebelum bertemu dengan Raja Ahasveros. Dengan singkat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Biarlah iman yang kita miliki itu akan menggerakkan kita untuk bertindak sesuai dengan
iman itu. Daripada tindakan Esther terdapat pelajaran penting yang kita perolehi. Seperti yang Pendeta Ray katakan tadi, Esther pada mulanya takut apa yang akan bakal berlaku karena dia melihat tiada lagi jalan kepasan daripada kebinasaan bangsanya. Ini berlaku karena dia bersandar hanya pada apa yang dia lihat, yaitu pengertiannya. Namun, apabila Mordekai mengarahkan dia kepada peranan iman kepada Tuhan, pandangannya juga berubah. Akhirnya, Esther sanggup mengatakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sahabat-sahabat, Amsal 3 ayat 5 menyatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apabila kita menghadapi cabaran atau kesusahan, tiada sandaran yang lebih kukuh selain penuh percaya kepada Tuhan. Saya hanya dengan ringkas mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita boleh baca itu dalam Yakobus 2 ayat 26. Kita boleh saja membahaskan semua hal tentang iman, tapi yang paling penting ialah biarlah tindakan kita itu ialah tindakan iman. Itu saja. Para sahabat orang muda, ternyata sekali melalui cerita Esther dan Mordekai, iman mereka telah melalui ujian yang memurnikan. Mungkin ada di antara kita yang sedang berada di dalam situasi di mana cabaran dan kesusahan begitu nyata dalam hidup kita. Tuhan membiarkan kita melalui semua itu demi kebaikan pertumbuhan bagi iman kita. Dalam menghadapi ini, kita harus belajar untuk percaya kepadanya, di mana kita tidak sendirian berjalan. Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi, jangan kalah dengan keadaan yang menyempit, karena di penghujungnya iman terserlah sebagai iman yang murni. Puji Tuhan karena Dia telah mengajar kita untuk percaya dan bersandar kepadanya. Sesuai dengan situasi kita pada masa ini, di mana kita masih tertanya-tanya, bilalah wabah COVID-19 ini akan berakhir. Ada di antara kita yang bimbang, takut, dan bingung karena hal ini. Namun, marilah kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, karena Dialah yang mengawal segala peristiwa masa depan. Di samping itu, pesanan dari kami, teruskan amalan norma baru, yaitu 3W. Apa maksud 3W? Wash, kerap mencuci tangan dengan sabun dan air. Wear, pakai pelitup muka. Warn, jangan bersalaman atau bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi dan dapatkan rawatan jika bergejala. Kiranya Tuhan melindungi kita semua. Dengan itu sekian saja ringkasan untuk kali ini. Jumpa lagi dalam pelajaran yang seterusnya.